Berangkat dari niat baik, para pendiri yayasan pada tahun 1996 mendirikan Lembaga Pendidikan Keterampilan Bidang Kesehatan pada tahun 2011 dengan menggunakan naungan Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Cipta Bakti Husada, berdirilah SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta untuk pertama kali pada tahun 2011 dengan semangat dan komitmen serta niat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia di bidang kesehatan. Dengan misi sekolah mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan manusia mandiri yang memiliki etos kerja, berpikir cerdas dan kreatif. SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada memiliki visi yaitu terwujudnya insan berakhlak mulia, mandiri, unggul dalam iptek, dan terampil dalam bidang kesehatan. Menyiapkan tenaga kesehatan yang memiliki kecakapan hidup dan keterampilan sosial, serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Mewujudkan lulusan yang berprestasi, mampu bersaing dan berwawasan global, mengembangkan jaringan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri sebagai tempat praktek dan untuk penyaluran kerja alumni SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta. SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta memiliki kompetensi kejuruan dengan program keahlian keperawatan, dengan kompetensi keahlian asisten keperawatan, dan program keahlian farmasi dengan kompetensi keahlian farmasi klinik dan komunitas. Kegiatan Imtak, baca tulis Al-Quran, setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang rutin dilakukan siswa-siswi SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta. Kami berkomitmen menghasilkan asisten tenaga kesehatan yang berkompeten di bidang kesehatan. Selamat datang di SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta. SMK bisa! Cipta Bakti Husada Yogyakarta, luar biasa! Semua putra-putri SMK Cipta Bakti Husada sadar akan tugas mulia, jadi pelopor kesehatan dengan dasar
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nur Salim, Kepala SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Ifrian Wijayanti. Saya bisa dipanggil Bu Imas. Saya memegang mata pelajaran biologi untuk kelas 10, baik jurusan keperawatan maupun jurusan farmasi, serta mata pelajaran anatomi dan fisiologi manusia khusus untuk jurusan keperawatan. Perkenalkan, nama saya Sumarni, biasa dipanggil Bu Marni. Saya menyampaikan materi PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk jurusan farmasi dan keperawatan. Perkenalkan, nama saya Ibu Rindrin Oktaviani. Saya mengampu guru seni budaya. Nama saya Frestiana Ristuningsih, biasa dipanggil Bu Fresti. Untuk tahun ajaran 2020 dan 2021 saya mengampu di kelas 12 farmasi, 12 keperawatan 1 dan 12 keperawatan 2. Perkenalkan, nama saya Isna Nur Hidayah, biasa dipanggil dengan Ibu Isna. Untuk tahun pelajaran ini, saya mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 dan 12, baik jurusan keperawatan maupun farmasi. Perkenalkan, nama saya Ibu Sarwinda, biasanya anak-anak memanggil saya Ibu Winda. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang anak-anakku. Selamat bergabung di SMK Cipta Bakti Husada. Selamat bergabung kepada anak-anakku sekalian. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok. Selamat datang calon-calon tenaga kesehatan Indonesia. Selamat belajar. SMK bisa. SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta, Bapak M. Nur Salim, SH.MPD. Yang saya hormati Ibu Ketua Panitia Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, Ibu Naomi Anggita Larasati, SPD. Bapak Ibu Guru SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada yang saya hormati, serta para siswa-siswi baru SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh siswa baru sekalian, selamat belajar di SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada, dan selamat menempuh MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, yang untuk tahun ini saya rasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita melaksanakan secara online atau daring berkaitan dengan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi saya harap semoga tidak sedikit pun mengurangi esensi dari MPLS sekalipun kita melakukannya via online. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua, sehingga meskipun kita berada di situasi atau di kondisi yang sebenarnya jauh dari normal ya, walaupun pemerintah sudah mencanangkan new normal, tapi ternyata masih ada beberapa wilayah yang belum bisa menormalkan kondisi, termasuk di daerah kota Jogja, sehingga walaupun daring, kita masih bisa melaksanakan MPLS bersama-sama. Salawat beserta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya. Semoga di hari Yaumil Qiyamah nanti kita semua termasuk dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai agenda MPLS pada pagi hari ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Imas Ifrian Wijayanti yang untuk 3 hari ke depan, hari Senin 13 Juli 2020, Selasa 14 Juli 2020, dan Rabu 15 Juli 2020 akan berperan sebagai MC untuk kegiatan MPLS ini.
Untuk hari ini, Senin 13 Juli 2020, kita akan melalui beberapa jadwal kegiatan, diantaranya ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ketua Panitia MPLS 2020, yang selanjutnya adalah pengenalan profil sekolah SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta. Yang selanjutnya adalah motivasi belajar di saat pandemi COVID-19. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita semua membuka acara masa pengenalan lingkungan sekolah hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah bagi yang muslim. Untuk siswa-siswi yang non-muslim bisa menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan umul kitab ya, Al-Fatihah, surat Al-Fatihah tadi, semua kegiatan kita hari ini diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan adik-adik semua, siswa-siswi baru SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta bisa meraih ilmu yang hari ini akan kita sharing bersama. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu ada sambutan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah yang langsung akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta kepada Bapak Nur Salim, SHMPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Imas yang sudah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan-rekan panitia MPLS tahun 2020. Yang saya banggakan kalian, anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10, siswa baru SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta yang luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat menghadiri, mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada meskipun dengan online atau secara daring. Shalawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua sehingga kita bisa menikmati kehidupan di dunia ini dengan penuh tatanan yang sangat luar biasa. Kita dapat menikmati kehidupan dunia ini dengan nikmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang hebat, yang saya cintai, di sini tentunya kalian datang ke sekolah SMK Cipta Bakti Husada Yogyakarta, kalian mendaftar sebagai salah satu siswa baru SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta. Tentunya kalian memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tentunya tujuannya adalah belajar dengan baik dan sukses untuk di masa yang akan datang. Untuk itu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, adalah bagian dari proses kegiatan belajar mengajar di SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta. Tolong gunakan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan baik. Kenali sekolah kalian dengan baik, ikuti kegiatan ini dengan baik. Apa yang disampaikan oleh para pemateri silahkan disimak dengan baik, dan nanti kalau misalnya ada tugas, ada hal-hal yang disampaikan oleh pemateri,
silahkan itu dilaksanakan dengan baik. Ikuti juga aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia MPLS supaya kalian dapat mengikuti, menjalani, melaksanakan proses kegiatan MPLS ini dengan baik, dengan sempurna, dan kalian tahu lebih dalam, tahu lebih detail tentang SMK Kesehatan Cipta Bagtiusada Yogyakarta. Untuk itu, atas nama Kepala Sekolah SMK Kesehatan Cipta Bagtiusada Yogyakarta, dengan seizin dari kalian semua, dengan seizin dari kita semua yang ada di media sosial ini, dan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020 hari ini sampai 3 hari ke depan kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi nantinya akan dapat memperlancar kegiatan MPLS ini dan kita mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. SMK bisa, SMK Cipta Bagtiusada luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nur Salim, SHMPD, atas sambutan yang diberikan, sekaligus peresmian pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Kesehatan Cipta Bagtiusada Yogyakarta tahun 2020. Untuk yang selanjutnya, ada sambutan dari Ketua Panitia MPLS SMK Kesehatan Cipta Bagtiusada Yogyakarta tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Ibu Naomi Anggita Larasati, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Naomi Anggita Larasati, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Kesehatan Cipta Bagtiusada Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMK Kesehatan Cipta Bagtiusada Yogyakarta, dan yang saya banggakan siswa-siswi kelas 10 SMK Kesehatan Cipta Bagtiusada Yogyakarta tahun ajaran 2020-2021. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, khususnya kepada para siswa-siswi baru yang telah lulus dan diterima sebagai siswa-siswi baru kelas 10 SMK Kesehatan Cipta Bagtiusada Yogyakarta tahun ajaran 2020-2021. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami segenap keluarga besar SMK Kesehatan Cipta Bagtiusada mengucapkan selamat kepada para siswa-siswi baru serta keluarganya. Mengawali tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2020-2021, para siswa dan siswi diwajibkan mengikuti kegiatan MPLS, yaitu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 sampai hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Kegiatan MPLS ini insya Allah akan dipandu oleh para bapak ibu guru selaku MPLS. Kemudian semoga kegiatan MPLS ini dapat memberikan motivasi, semangat kepada para peserta didik untuk meningkatkan prestasinya secara maksimal. Kemudian saya selaku Ketua MPLS mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran panitia MPLS, kemudian para pihak-pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan MPLS ini berlangsung. Demikian sambutan dari saya dengan membaca Alhamdulillah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita semangat untuk melaksanakan kegiatan MPLS ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan dari Ibu Naomi Anggita Larasati, Sarjana Pendidikan. Untuk selanjutnya, nah ini yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh adik-adik siswa dan siswi baru SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta, yaitu berkaitan dengan profil sekolah. Hari ini kita akan berkenalan tentang profil SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta. Seperti apa sih SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta, bagaimana orang-orangnya, seperti apa lingkungannya, dan seterusnya, yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah langsung, Bapak Nur Salim, SHMPD. Kami persilahkan untuk memberikan pengetahuan tentang profil SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta kepada Bapak Nur Salim, SHMPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang luar biasa, yang kalian adalah anak-anak para penerus bangsa, generasi penerus bangsa. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat memasuki materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk materi yang akan saya sampaikan terkait dengan profil SMK Kesehatan CBH, Cipta Bakti Husada Yogyakarta. Kita nanti akan sering menyingkat Cipta Bakti Husada dengan singkatan CBH supaya lebih enak didengar, lebih familiar di antara kita semua. Anak-anakku sekalian, SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta yang sekarang ini kalian menjadi bagian dari SMK kita tercinta ini, itu adalah SMK Kesehatan yang pertama kali berdiri di kota Yogyakarta. SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta di bawah naungan atau sebagai penyelenggara sekolahnya adalah Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta. Untuk alamat dari yayasan kita, Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta, ada di Jalan Rejowinangun nomor 15B, Kota Yogyakarta, dengan nomor telepon 0274 412269. Untuk tepatnya ada di selatan Bonbin Gembiroloko. Saya paham, saya yakin kalian insya Allah tahulah tentang mana Bonbin Gembiroloko itu mana. Nah, itu ke selatan sedikit itu ada Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta. Untuk pendiri dari yayasan ini ada Dr. Andes Haji Muhammad Basis MPA. Beliau adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada tahun 1995. Kemudian yang berikutnya adalah Hajah Nur Arofah SE, sekaligus sebagai Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta sendiri itu didirikan sebenarnya kita rencanakan sebelum tahun 2010. Sebenarnya kita sudah ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada saat itu. Kita mengurus perizinan tahun 2008 untuk mengurus izin berdirinya SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta. Namun karena
ada beberapa regulasi atau aturan sehingga dari pihak pemerintah baru menerbitkan izin, memberikan izin operasional SMK Kesehatan Cipta Bagtusada Yogyakarta pada tahun 2011, tepatnya pada tanggal 23 April tahun 2011. Sekolah ini berdiri dan ini menjadi hari ulang tahun SMK Kesehatan Cipta Bagtusada Yogyakarta. SMK Kesehatan Cipta Bagtusada Yogyakarta untuk di kota Yogyakarta itu merupakan SMK Kesehatan pertama kali yang berdiri di kota Yogyakarta. Untuk program keahlian ada 2. Yang pertama adalah keperawatan, yang kedua adalah farmasi. Dengan kompetensi keahlian, untuk yang keperawatan itu asisten keperawatan. Nanti apabila kalian lulus dari kompetensi keahlian ini, nanti kalian akan mendapatkan sertifikat kompetensi level 2 karena setingkat SMK untuk lulusnya. Kemudian yang kedua adalah farmasi. Untuk farmasi itu kompetensi keahlian yang kita buka adalah farmasi klinis dan komunitas. Untuk farmasi klinis dan komunitas itu fokus pembelajarannya dan juga fokus bekerjanya nanti ada di apotek, di rumah sakit, dan di jasa pelayanan kesehatan yang lain. Kalau yang farmasi industri itu ada di pabrik, tapi untuk SMK kita, SMK CBH, SMK Kesehatan Cipta Bagtusada Yogyakarta itu dengan kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas. Anak-anakku sekalian yang luar biasa, untuk sebuah sekolah tentunya diperlukan pengakuan dari pihak luar tentang kualitas sekolah tersebut. Untuk pengakuan tersebut bisa dilihat dari akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah SMK Kesehatan Cipta Bagtusada Yogyakarta, untuk akreditasi sekolahnya itu dengan kategori A, dan untuk akreditasi program keahliannya juga dengan kategori A. Jadi kalian tidak usah khawatir bahwa sekolah kita tercinta ini sudah terakreditasi A, dan insya Allah dengan terakreditasi A akan lebih dipercaya oleh perguruan tinggi dan juga oleh dunia usaha dan dunia industri apabila nanti kalian telah menyelesaikan pendidikan di sini. Akan lebih mudah, karena kalau misalnya untuk mendapatkan kampus, katakanlah kampus yang negeri, itu untuk yang akreditasi A itu kuota mahasiswa yang akan direkrut di sana itu juga akan lebih besar dibanding yang akreditasinya di bawah A, misalnya B atau C atau bahkan tidak terakreditasi. Kemudian prestasi sekolah atau prestasi siswa. Untuk sementara yang saya bacakan hanya prestasi dalam 3 tahun atau 2 tahun terakhir ini. Untuk sekolah kita melalui kakak kelas kalian yang kemarin, kita memiliki atau memperoleh lumayan banyak prestasi. Yang pertama, juara 1 LKS asisten keperawatan tingkat nasional untuk bagian atau regional DIY Jabodetabek. Ini dicapai tahun 2019. Untuk keperawatan kita juara 1 tingkat nasional. Yang kedua, juara 2 LKS asisten keperawatan nasional
regional DIY Jabodetabek. Ini juga tahun 2019, baru kemarin. Jadi juara satunya kepegang sekolah kita, kepegang SMK CPH, kemudian juara duanya juga kepegang SMK CPH. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, juara 2 LKS Farmasi Klinis dan Komunitas tingkat nasional untuk regional DIY Jabodetabek tahun 2019. Alhamdulillah kita juga juara 2 untuk yang farmasi. Lalu untuk yang nomor berikutnya, kejuaraan berikutnya adalah juara 2 LKS tingkat DIY untuk asisten keperawatan. Ini tahun 2019 juga. Kemudian ada juara 2 cerdas cermat farmasi di Politeknik Kesehatan BSI. Ini tahun 2019 juga. Jadi kakak kelas kalian itu bertanding di kejuaraan yang diselenggarakan oleh salah satu perguruan tinggi yang farmasi yang ada di Yogyakarta ini. Kemudian juara 1 penyuluhan kesehatan untuk tingkat kota Yogyakarta. Juara 2 LKS Farmasi DIY tahun 2018, semifinalis LKS Nasional Keperawatan tahun 2018, dan juara 3 Lomba Ale Aksara Jawa Aksara Bahasa Jawa Kota Yogyakarta, ini juga tahun 2018. Yang saya sampaikan tadi adalah untuk prestasi dari sekolah kita tercinta ini untuk tahun 2018-2019. Anak-anakku yang luar biasa, untuk selanjutnya kalian sebagai siswa baru SMK Cipta Bagtusada Yogyakarta itu tentunya harus tahu apa visi dari sekolah kita. Visi dari SMK Cipta Bagtusada Yogyakarta adalah terwujudnya insan berakhlak mulia, mandiri, unggul dalam iptek, dan terampil dalam bidang kesehatan. Kita memiliki idealisme, kita memiliki tujuan supaya siswa-siswi yang sekolah di SMK Kesehatan CPH itu memiliki akhlak yang mulia, memiliki karakter yang baik, memiliki unggah-ungguh. Kemudian kita juga berharap nantinya apabila kalian sudah gabung dengan SMK ini dan memang sudah bergabung mulai MPLS ini, itu kalian harus memiliki kemandirian, harus mandiri. Tidak boleh kalian nanti masih memiliki karakter, masih memiliki sikap seperti pada saat di SMP kemarin. Program unggulan yang kita buat supaya kalian, supaya SMK Kesehatan ini bisa meraih visinya tadi, ada beberapa. Yang pertama adalah program lulus langsung kerja sambil kuliah. Yang kedua, personality development atau pengembangan kepribadian. Yang ketiga, ketarunaan kesehatan. Yang berikutnya, teaching factory. Yang berikutnya adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. Kemudian ada program smart and online school, sekolah ramah anak dan sekolah bahagia. Untuk program lulus langsung kerja sambil kuliah, ini adalah program yang akan kita laksanakan mulai angkatan kalian. Jadi kalau misalnya anak-anakku sekalian ini semua pengen setelah lulus dari SMK Cipta Bagtusada pengen bekerja, pengen langsung bekerja sambil kuliah, kita akan bimbing untuk meraih cita-cita tersebut. Kalau kalian
bisa melaksanakan atau meraih cita-cita tersebut, kerja sambil kuliah, tentunya sudah saatnya kalian tidak lagi merepotkan orang tua, tidak lagi menjadi bagian dari beban orang tua, namun akan menjadi kebanggaan dari orang tua. Kemudian yang personality development atau pengembangan kepribadian. Untuk program ini nanti kita akan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada fakultas psikologinya, dan di sini kita akan menggali potensi-potensi yang ada di anak-anak kita, di siswa kita, di seangkatan kalian ini. Kemudian kita akan meningkatkan kemampuan kepribadiannya. Kita akan meningkatkan kualitas kepribadian dari anak-anak kita ini. Ini kita berharap nanti kalian bisa mengikuti kegiatan ini sehingga kalian menjadi pribadi yang luar biasa, kalian menjadi pribadi yang lebih baik, kalian menjadi pribadi yang super. Kemudian yang berikutnya adalah program ketarunaan kesehatan. Anak-anakku sekalian yang luar biasa, untuk ketarunaan kesehatan ini maksudnya adalah kita akan memberikan materi tentang kedisiplinan kepada siswa-siswi kita. Kita akan bekerja sama dengan sebuah institusi militer kesehatan. Insya Allah nanti kita akan bermitra dengan rumah sakit DKT, Dinas Kesehatan Tentara yang ada di kota Yogyakarta. Kemudian kita akan meminta kepada pihak rumah sakit DKT supaya mengirimkan trainer, mengirimkan instruktur untuk memberikan pengetahuan, untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan hal-hal yang positif terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan ketarunaan, terkait dengan nasionalisme, terkait dengan cinta kebangsaan kepada anak-anak kita. Harapan kita mudah-mudahan dengan kegiatan yang menuntut kedisiplinan untuk para pesertanya ini, harapannya nanti kalian bisa menerapkan di sekolah kita tercinta ini, dan juga pada saat kalian nanti PKL, praktek kerja lapangan, serta pada saat kalian nanti bekerja. Karena yang namanya petugas kesehatan, tenaga kesehatan itu dituntut tepat waktu. Sampai terlambat berapa menit bahkan detik, maka nyawa taruhannya, nyawa seseorang taruhannya. Sehingga harapan kita dengan kegiatan ketarunaan ini nantinya kalian bisa memiliki karakter disiplin yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan kewirausahaan, entrepreneurship. Jadi kita juga ingin membekali anak-anak kita, para peserta didik kita terkait dengan kewirausahaan. Dengan kewirausahaan ini nantinya harapannya sekolah bisa memunculkan lulusan-lulusan SMK kesehatan ini yang menjadi wirausahawan. Paling tidak memiliki karakter seorang wirausaha. Pantang menyerah, gigih, disiplin, kemudian kreatif, inovatif, sehingga dengan karakter seperti itu nanti diharapkan akan bermunculan, meskipun hanya sekian atau sedikit persen dari lulusan kita yang menjadi wirausaha, nanti itu akan berdampak luar biasa karena bisa bermanfaat untuk tetangganya. Syukur-syukur nanti bisa menjadi pengusaha atau entrepreneurship atau wirausaha muda di bidang kesehatan. Banyak bidang yang berpeluang untuk menjadi seorang wirausaha muda. Kemudian ada online school dan smart school. Untuk bulan Juli dan sampai dengan Agustus, kita insya Allah sudah dipastikan akan
menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara online. Nah, dari sini nanti harapan kita meskipun secara online kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Jadi dengan smart school, dengan online school ini nanti kedepannya kita juga seperti penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester, dan juga penilaian harian serta nanti pembuatan rapot, harapannya sudah semuanya dengan online, dengan e-learning. Jadi harapannya nanti kita lebih baik dibanding dengan tahun-tahun kemarin. Kemudian sekolah ramah anak, maksudnya begini, kita berharap di sekolah ini tidak ada kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun psikis, ya. Jadi saya tidak berharap, saya tidak mau nanti ada kekerasan antar siswa, kekerasan dari guru ke siswa maupun sebaliknya. Jadi harapan kita tidak ada bullying, ya. Jadi di sekolah sini anti bullying. Jadi kita tidak boleh atau tidak ada untuk kejadian yang terkait dengan tidak memanusiakan manusia. Jadi harapan kita ini bisa terlaksana, kita menjadi salah satu sekolah yang memberikan ruang kepada anak untuk berkreasi, untuk kreatif, tapi tentunya juga kita memperlakukan mereka dengan baik, ramah anak. Kemudian sekolah bahagia itu maksudnya bahwa sekolah ini, kalian sekolah di sini, kalian belajar di sini harus betul-betul dalam kondisi yang bahagia. Jangan sampai kalian sekolah di sini dengan terpaksa, kalian sekolah di sini karena ada di bawah tekanan dan yang lain-lain. Harus bahagia. Syukur-syukur sebelum masuk ke sekolah sini, sebelum pembelajaran itu juga harus jangan sampai kalian murung, jangan sampai kalian ada tekanan secara psikis, itu jangan sampai. Jadi betul-betul kita harus bahagia. Hidup ini hanya sekali, kita harus hidup dengan bahagia. Insya Allah kita bisa, kalau kita bisa mengelola diri kita masing-masing. Kemudian untuk target lulusan dari SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta, kita berharap setelah lulus dari sini itu setiap tahunnya alumni kita atau lulusan kita itu bisa bekerja paling tidak 70% dari alumni yang ada. Kemudian yang studi lanjut atau melanjutkan ke perguruan tinggi, baik ke universitas maupun di perguruan tinggi vokasi itu 25%, dan harapannya yang menjadi wirausaha di bidang apapun, karena yang namanya wirausaha itu kan luas, tidak harus di bidang kesehatan. Itu ada 5% dari lulusan kita. Karena beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan salah satu alumni dari SMK kita ini. Ternyata ada alumni kita itu yang membuka usaha di bidang percetakan juga ada. Ada juga yang membuka usaha di bidang jasa. Jadi itu sangat luar biasa. Ada juga alumni kita itu yang membuka usaha di bidang kefarmasian, misalnya membuat toko obat atau apotek. Kalau membuat apotek kan tidak perlu menjadi apoteker dulu, tapi kalian bisa menjadi pengusaha di bidang apotek atau di bidang farmasi dengan nanti kalian menjadi bosnya, kemudian kalian mempekerjakan apoteker, mempekerjakan asisten apoteker, dan kalian bisa memanage mereka. Itu akan lebih baik. Jadi dari sisi ibadahnya juga tentunya akan lebih luar biasa. Kemudian untuk melaksanakan misi tadi atau visi tadi, untuk mewujudkan misi tadi,
kita tentunya juga memiliki mitra kerja. Mitra kerja, baik mitra kerja dalam hal untuk praktek kerja lapangan atau mitra kerja dalam hal penempatan alumni. Untuk selama ini akan saya sebutkan tapi tidak semuanya. Untuk mitra kerja yang sudah menjalin kerjasama dengan baik mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 ini, Rumah Sakit Puri Husada Sleman, ada Rumah Sakit Ibu dan Anak PKU Muhammadiyah Kota Gede, ada RSKIA Kahyangan di Jalan Wates, ada RSU Mitra Paramedika ini di Ngemplak Sleman, ada RSKB Ring Road Selatan, ada Rumah Sakit Queen Latifah ini di daerah Sleman juga, Rumah Sakit DKT, Rumah Sakit Bayangkara, ada Klinik Mitra Sehat, ada Klinik Ibnu Abbas, kemudian ada PKU Muhammadiyah Serandaan, Puskesmas Melati, Berbah, Ngemplak, dan Kalasan di Sleman, serta hampir semua panti yang di bawah Dinas Sosial Provinsi itu juga bekerja sama dengan kita terkait untuk kegiatan praktek kerja lapangan kita. Kemudian banyak apotek yang sudah menjalin kerjasama dengan kita, baik itu untuk penempatan kerja maupun untuk penyaluran alumni kita. Di antaranya ada Apotek Avina, ini ada 3 alumni kita yang ada di sana, baik yang di apoteknya maupun yang di dokter prakteknya. Kemudian di Apotek Sultan Agung yang ada di Jalan Sultan Agung, Kota Yogyakarta, itu kemarin ada alumni kita yang PKL di sana baru kelas 11 atau kelas 2. Namun karena dari pihak apotek itu melihat si anak ini memiliki potensi, maka pada saat pandemi kemarin si anak ini direkrut untuk membantu bekerja di sana. Tentunya juga diperoleh penghasilan dari kegiatan si anak tersebut, karena dari pihak apotekernya melihat bahwa siswa kita ini memiliki potensi, memiliki attitude, memiliki sikap, memiliki kompetensi, sehingga dimintalah untuk bergabung di apotek tersebut sambil masih melanjutkan sekolah di SMK Kesehatan Cipta Bagusada Yogyakarta. Kemudian Apotek Gendeng Afiat ini ada di Jalan Prambanan Piungan. Ini juga merekrut 2 alumni kita yang tahun 2019. Alhamdulillah pada saat kita mengirimkan 3 peserta praktek PKL pada saat itu ada 2 yang direkrut sampai dengan sekarang, sambil yang bersangkutan katanya tahun depan ingin melanjutkan kuliah di bidang farmasi. Kemudian juga ada di Apotek HS23, itu di Prambanan juga, itu ada 1 lulusan kita tahun 2019 yang dulunya praktek di sana, alhamdulillah sekarang juga direkrut di sana untuk bekerja di Apotek HS23 di Prambanan. Lalu ada juga yang di Apoteka 24 di Prambanan. Kemarin ada yang ngabari ke saya, laporan ke saya bahwa telah diterima di Apoteka 24 yang ada di wilayah Prambanan. Kebetulan domisili dari siswa ini atau lulusan ini ada di daerah Prambanan. Jadi dia direkrut di Apoteka 24 yang ada di wilayah Prambanan. Kemudian anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran di SMK Cipta Bagusada itu dengan beberapa sistem. Ada yang pembelajaran dengan sistem blok. Ini besok mungkin akan dijelaskan secara spesifik oleh Bapak Wijayanto selaku Wakakurikulum. Jadi ada kelas yang belajarnya dalam 1 hari atau dalam setengah hari itu hanya di lab. Kemudian nanti di hari berikutnya nanti teori di ruang kelas atau ruang teori. Kemudian praktek laboratorium, ada praktek kerja lapangan atau PKL sesuai dengan
jurusannya atau program keahliannya. Kalau yang keperawatan tentunya ada di bidang keperawatan. Jadi bisa di rumah sakit, bisa di klinik, bisa di puskesmas, bisa di rumah bersalin. Kemudian untuk yang apotek itu bisa di rumah sakit tapi di instalasi farmasi. Kemudian bisa di klinik tapi di bagian obatnya. Bisa di apotek, ya. Itu untuk yang farmasi. Kemudian teori di kelas nyata. Lalu ada teori secara daring. Jadi seperti kegiatan MPLS kali ini, nanti untuk pembelajaran teorinya secara daring atau secara online. Biasanya kita menggunakan Google Classroom atau menggunakan, insya Allah yang baru nanti akan dengan aplikasi Jogja Belajar. Dan juga kalau memang terpaksa banget, ya kita menggunakan media WA Group. Kemudian kita juga ada kegiatan outdoor learning activity. Jadi semacam kita melihat atau kunjungan ke industri. Ini akan dilaksanakan atau ini menjadi program tahunan. Tentunya kalau kondisi dari kondisinya sudah memungkinkan. Ini sudah diagendakan oleh Wakakurikulum. Kemudian magang kerja. Ini sebenarnya untuk magang kerja ini begitu lulus ada beberapa juga dari industri pelayanan kesehatan yang sudah menawarkan kalau misalnya lulus magang di tempat sana, terus kemudian nanti kalau pada saat dilihat konditenya, dilihat kondisinya, dilihat progresnya ternyata kok bagus, maka akan diambil menjadi pekerja tetap di rumah sakit atau di klinik tersebut. Sudah ada beberapa klinik yang menyampaikan ke saya seperti itu. Anak-anakku sekalian yang sangat luar biasa, tentunya selain kegiatan harian di sekolah yang dari jam sekian sampai sekian, dari pagi hingga siang, kita juga ada kegiatan ekstra. Ekstranya apa? Ini mungkin juga besok akan disampaikan lebih jelas oleh Pak Wijayanto selaku Wakakurikulum. Jadi ekstra kita itu ada yang wajib, ada yang ekstra pilihan. Untuk yang wajib tentunya untuk kelas 10 adalah pramuka, untuk yang kelas 11 nanti ada PMR dan PPGD. Lalu untuk yang pilihan, nah ini bagus untuk kalian. Biasanya banyak anak-anak seusia kalian itu senang dengan Korea, yang berbau Korea, jadi bahasa Korea. Jadi kalian nanti bisa memilih ini. Kemudian bahasa Jepang. Mengapa bahasa Jepang? Karena banyak sekali kebutuhan perawat yang diminta dari negara Jepang. Dan sudah ada kakak kelas kalian yang berangkat ke Jepang sana, tentunya dengan gaji antara 15 sampai 20 juta jika dirupiahkan. Kemudian ada klinik science. Kemudian ada skill tambahannya, itu kewirausahaan. Di dalamnya nanti akan ada internet marketing, karena eranya sekarang adalah eranya jualan secara online. Maka kita berharap nanti ada materi itu yang bisa kalian manfaatkan, bisa berguna untuk kehidupan kalian ke depan. Kemudian produk kreatif, herbal dan herbal terapi. Jadi nanti diajari bagaimana cara membuat produk-produk tertentu, khususnya di bidang kesehatan, membuat jamu, membuat obat, dan produk-produk lain yang masih ada kaitannya dengan kesehatan. Lalu juga ada keperawatan komplementer. Keperawatan komplementer itu adalah keperawatan yang mendukung dari keperawatan yang umum. Jadi ada baby spa, ada pijat bayi, ada bekam, ada acupressure, ada juga refleksi. Nanti mudah-mudahan kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kemudian setelah kalian kelas 10, kemudian naik ke kelas 10 itu nanti kegiatannya teori dan praktek di lab. Kemudian naik ke kelas 2, nanti ada sama kegiatan teori di kelas dan praktek di lab. Lalu ada kegiatan PKL, praktek kerja lapangan.
selama kurang lebih 3 bulan. Selama 3 bulan nanti kalian akan belajar di tempat kerja, kalian akan belajar di rumah sakit, kalian akan belajar di klinik, kalian akan belajar di apotek. Jadi biar tahu antara teori dan praktek itu tentunya akan berbeda. Nah, tapi disitulah kalian belajar. Jangan sampai nanti kalian hanya mendapatkan teori saja, tapi kalian juga bisa belajar di sekolah, kalian bisa belajar di tempat kerja. Apa yang tidak ada di sekolah nanti bisa dilengkapi di tempat kerja. Kemudian di kelas 3 tentunya nanti sama teori dan praktek. Kemudian nanti ada yang namanya kegiatan ujian tentunya ya, meskipun bukan ujian nasional, karena ujian nasionalnya sudah dihapus menurut rencana pemerintah. Tapi kita tidak tahu, nanti kita tunggu keputusan pastinya dari pemerintah. Jadi nanti akan ada ujian praktek atau ujian kompetensi yang kita nanti akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam hal ini adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang berada di bawah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, di situ nanti akan menguji melalui asesornya apakah kalian itu kompeten atau tidak kompeten atau belum kompeten. Jadi kalau kompeten, kalian nanti akan mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya bergambar atau logo Garuda yang menerangkan bahwa kalian memiliki kompetensi di bidang kesehatan, kalian memiliki kompetensi di bidang keperawatan, kalian memiliki kompetensi di bidang kefarmasian. Dan itu ditandatangani oleh beberapa negara, terutama Asia Tenggara ditambah Korea, itu mengakui untuk sertifikat kompetensi tersebut. Kalian mau bekerja di luar negeri itu bisa, karena mereka sudah mengakui terkait dengan sertifikasi tersebut. Kemudian nanti di kelas 3 atau di akhir tahun tentunya akan ditutup dengan kegiatan pelepasan atau wisuda. Wisuda untuk kemarin atau tahun ini memang dilaksanakan secara daring karena kondisi yang seperti ini. Namun kalau sudah kondisi normal tentunya wisuda dilaksanakan sesuai dengan protokol wisuda. Lalu untuk yang berikutnya adalah pengambilan sumpah asnakes. Jadi bedanya SMK Kesehatan dengan SMK yang lain, kita masih ada bimbingan dari Dinas Kesehatan. Jadi nanti ada pengambilan sumpah. Kalian akan disumpah untuk menjadi seorang asisten tenaga kesehatan. Lalu ada program penempatan kerja bagi yang berminat untuk ditempatkan atau bersedia untuk ditempatkan kerja. Lalu ada bimbingan studi lanjut dan karir. Jadi ini nanti akan dibimbing cara mendapatkan perguruan tinggi oleh guru bimbingan konseling, dan juga bagaimana untuk mengakses lowongan-lowongan kerja yang ada, khususnya lowongan kerja di bidang kesehatan, khususnya lagi di bidang keperawatan dan kefarmasian. Hampir setiap minggu itu ada permintaan untuk di bidang keperawatan, untuk di bidang farmasi juga, tinggal mau dimanfaatkan atau tidak. Nah itu kita tinggal kita mau mengambil peluang itu atau kita mau mengabaikan peluang itu. Karena kita sudah belajar, kita sudah dididik, kalian sudah dilatih. Kemudian kalau tidak menggunakan ijazahnya, menggunakan sertifikat kompetensinya untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan pekerjaan, ya itu akan mubazir. Jadi pesan saya, kalau misalnya ada peluang, segera tangkap peluang tersebut, manfaatkan peluang tersebut. Saya kira seperti itu anak-anakku sekalian. Saya yakin insya Allah masih banyak hal yang mungkin kalian ingin tanyakan. Nanti bisa melalui chat atau melalui WA ke panitia atau ke saya secara langsung juga nggak apa-apa. Kemudian saya berharap dengan sedikit penjelasan ini bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan tentunya terkait dengan SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya barokah untuk kedepannya. SMK bisa, SMK Cipta Bakti Husada luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada, Bapak Nur Salim, yang tadi sudah memberikan profil SMK Kesehatan seperti apa. Saya harap untuk siswa dan siswi baru SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta bisa semakin mengenal profil sekolah barunya, sehingga bisa dijadikan tempat yang nyaman untuk belajar. Semakin kita kenal, semakin kita sayang, gitu kan ya? Oke, ini adalah acara yang terakhir untuk hari ini, untuk MPLS kita Senin 13 Juli 2020. Yang terakhir adalah motivasi belajar di saat pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Sekolah, yaitu Bapak Dr. Andes Rustamaji, Magister Pendidikan. Ini sesuai sekali dengan kondisi kita saat ini, jadi saya harap untuk para siswa dan siswi baru SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada Yogyakarta harus memperhatikan, dan kalau misalnya kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan, jangan lupa kalian juga bisa bertanya secara langsung, atau kalian juga bisa chat di kolom chat Zoom yang ada di bawah ini ya. Langsung saja kepada Bapak Dr. Andes Rustamaji, Magister Pendidikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku semua, siswa kelas 10 SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada di Jakarta yang saya sayangi, selamat datang di sekolah SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada untuk tahun pelajaran 2020-2021. Anakku semua, kalian sekarang sudah ada pada fase baru, tidak lagi ada di SMP, tetapi sudah di SMK, di mana kalian harus menyiapkan diri untuk punya daya juang yang tinggi, agar kompetensi keahlian yang Anda pilih di sekolah ini bisa Anda kuasai dengan baik. Anakku semuanya, kelas 10 yang saya sayangi, yang kami banggakan oleh sekolah. Kompetensi keahlian yang kalian pilih, baik itu farmasi atau keperawatan, memerlukan 3 hal untuk agar Anda memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif ketika bersaing dalam kompetisi global di dunia nanti. Yang pertama adalah apa? Daya juang. Yang dimaksud daya juang adalah agar Anda memiliki semangat untuk memenangkan kompetisi. Karena apa? Kesehatan adalah sebuah bidang yang tidak akan pernah hilang dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat, dan peminatnya sangat besar. Yang kedua adalah daya tahan. Daya tahan ini penting untuk kalian miliki, karena apa? Agar Anda memiliki kekuatan dalam bekerja, kekuatan dalam meniti karir, kekuatan dalam mengikuti aturan di dalam dunia kerja. Sehingga apa? Anda akan memiliki kemampuan yang lebih daripada yang lain. Yang ketiga adalah rasa ingin tahu. Kesehatan tidak akan pernah berhenti untuk kemudian harus dilakukan penelitian, pengamatan. Karena apa? Penyakit, masalah kesehatan selalu berubah, selalu berkembang. Dan rasa ingin tahu ini harus Anda miliki sebagai bukti bahwa Anda tidak akan lena dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Anak-anakku semuanya, kelas 10 yang saya sayangi dan kami banggakan, pembelajaran COVID-19 terkait dengan protokol kesehatan yang harus kalian ikuti, maka sekolah sudah menyiapkan berbagai sarana, berbagai persiapan, dokumen agar layanan dari sekolah ini bisa baik untuk meningkatkan kompetensi keahlian semuanya. Pembelajaran ini memang sedikit berbeda dengan pembelajaran klasikal seperti ketika Anda di SMP. Tetapi tidak berarti itu tidak mudah, tapi kemudian yang penting adalah Anda punya 3 tadi, daya juang, daya tahan, dan rasa ingin tahu.
Menggunakan pembelajaran online atau daring ini sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi, baik dalam bidang pendidikan dan juga dalam bidang-bidang yang lain. Oleh karena itu, semangat Anda dalam belajar harus tetap dijagai bersama dengan motivasi yang Bapak Ibu kalian berikan, bersama dengan motivasi dan bimbingan dari Bapak Ibu guru kalian di sekolah ini. Sekolah, Bapak Ibu guru tentu telah menyiapkan materi, dokumen, alat evaluasi untuk siap dibimbingkan kepada kalian, serta membombong kalian agar memiliki jiwa yang baik untuk menjadi siswa yang pintar, siswa yang punya keunggulan. Anakku semuanya, di dalam pembelajaran online nanti, pembelajaran daring nanti, satu kunci yang Anda siapkan adalah rajin berkomunikasi, baik dengan ibu guru, bapak guru, kawan, atau juga dengan orang tua. Supaya apa? Dukungan dari banyak pihak akan membuat Anda memiliki kompetensi yang baik terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di rumah atau terkenal dengan belajar dari rumah. Akses komunikasi, akses internet menjadi sebuah kepastian yang membuat Anda memiliki daya juang, daya luncur yang baik, sehingga ke depan tidak ada hal yang tidak bisa didapatkan dari dunia online atau daring. Sekolah sudah menyiapkan berbagai aplikasi, fitur, platform, apakah itu dalam bentuk Google Form, apakah dalam bentuk Edmodo, ada juga mungkin sekadar WA, ya, atau Zoom sebagai sarana untuk memperlancar komunikasi, materi, kompetensi dasar yang harus disampaikan Bapak Ibu guru kepada kalian semuanya. Pembelajaran seperti ini tidak bisa kita tetapkan kapan akan berlanjut atau berakhir, tapi yang jelas tidak ada hentinya untuk selalu berusaha agar Anda sekali lagi menjadi insan terpilih yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan yang itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Anakku semua yang saya cintai dan kami banggakan, nikmatilah lelahnya berusaha dan akan engkau dapatkan kebahagiaan keberhasilan setelah melakukan usaha yang paling baik. Kuatlah pada dirimu agar dunia lunak kepadamu. Tapi jika engkau lemah dalam diri, maka dunia akan keras kepadamu. Dan itu adalah moto yang harus kamu pegang agar Anda bisa menjadi insan ilmiah yang dapat bekerja dalam dunia kesehatan dengan baik. Sukses bersama SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada. Sukses untuk kalian. Salam kepada Bapak Ibu semuanya. Keberhasilan menjadi milik kita bersama. Dan tentu masa depan cerah ada di genggaman kalian semuanya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu semua adalah seluruh rangkaian acara masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari Senin 13 Juli 2020 hari ini. Untuk hari besok kita juga akan berkumpul di jam yang sama dengan pemateri-pemateri yang berbeda dengan hari ini tentunya, yang tentu akan membuka wawasan para siswa baru semuanya. Jadi saya harap semua untuk besok hari Selasa berkumpul seperti biasa via daring juga di jam yang sudah ditentukan. Saya rasa kalau sudah tidak ada diskusi lagi di kolom chat di bawah ini, seperti yang tadi saya sampaikan, kalian tetap bisa bertanya untuk besok hari Selasa, hari Rabu, ketika penyampaian materi, kalian juga tetap bisa bertanya sambil menulis di kolom chat. Seperti itu ya. Karena tidak ada diskusi lebih lanjut, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama membawa acara hari Senin ini banyak sekali kesalahan, banyak kekeliruan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik, Bapak Ibu guru semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.